Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1401. Oh, itu. Semua orang mengangguk, itu memang masuk akal. Kelima, kontak mata, dengan total 20 poin. Orang lain bertanya, apa itu kontak mata? Tepi mata adalah, mata Tuan Kabupaten Wensia, kami tertuju pada Anda, skor ini akan dicetak oleh Tuan Daerah. Keenam, bakat 200 poin. Ketujuh, pertarungan sebenarnya, 150 poin. Baiklah, 6 item di atas, begitulah caramu dinilai, total skor akan bertambah hingga 530 poin, selama skor akhir bisa melebihi 400 poin, kalian semua akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penguasa Kabupaten Wensia kami. Dan biarkan Lord County memilih. Hari ini, kita akan melakukan item pertama, kedua, dan ketiga, yaitu skor penampilan, skor usia, dan skor riwayat keluarga. Silakan berbaris satu persatu dan masuk ke 3 kamar khusus. Masing-masing kamar akan memiliki 10 orang untuk menilai Anda untuk 3 item ini dan menerima kartu skor Anda. Langkah selanjutnya adalah antrian panjang penilaian. Tang Zichen tidak terburu-buru, jadi mari mengantri dengan jujur. Namun, Gao Mingyi itu tidak memiliki kesabaran untuk mengantri dan langsung masuk ke situs penilaian. Ada 3 kamar di tempat penilaian, dan setiap orang yang mendapat giliran, memasuki masing-masing dari 3 kamar satu persatu. Saat ini, di ruang pertama ada 10 orang, 10 orang ini bertanggung jawab untuk mencetak skor penampilan, semuanya perempuan, semuanya adalah perawan istana kerajaan Wanyang. Ya, biarlah para gadis menilai penampilan, mereka paling tahu siapa yang jelek dan siapa yang tampan. Kamu sangat jelek, beri kamu 3 poin. Selanjutnya, hei, berpenampilan menjijikan, 2 poin, tidak lebih. Selanjutnya, muntah, produk ini juga berani datang, yang memberinya kepercayaan, 1 poin. Pada saat ini, wajah Gao Mingyi dingin. Ya, skor ini barusan adalah miliknya. Gadis-gadis ini tidak mengenal Gao Mingyi, mereka tidak dapat melihat kekuatan seni bela diri pihak lain, apalagi terpengaruh oleh ketenaran apapun. Gao Mingyi masuk, gadis-gadis itu benar-benar memberinya peringkat seperti itu, mengatakan bahwa dia berani datang bahkan dengan barang seperti itu, yang memberinya kepercayaan diri. Kata ini sangat melukai Gao Mingyi. Gao Mingyi memimpin tanda 1 titik keluar ruangan. Anak buahnya melihat, sibuk menghibur, tidak apa-apa tuan muda, meskipun 1 poin, tetapi skor total ini hanya 30 poin. Di belakang skor bakat tetapi ada 200, pada saat itu adalah duniamu. Gao Mingyi hanya membuat hati ini nyaman, di dalam hatinya terkutuk, gadis-gadis itu, tidak heran seumur hidup perempuan, tidak ada sudut pandang. Gao Mingyi memasuki kamar kedua lagi, dia berusia 76 tahun, sedikit lebih tua, dan kulitnya gelap dan terlihat jauh lebih tua, jadi Gao Mingyi mendapat 10 poin untuk penampilannya. Kamar ketiga, sejarah keluarga, Gao Mingyi juga merupakan putra dan cucu dari seorang raja markis, dan untuk yang ini, dia menerima 30 poin. Secara total, Takayuki memperoleh 41 poin untuk 3 itemnya hari ini. Begitu saja, putaran demi putaran, akhirnya giliran Tang Zichen. Tang Zichen memasuki ruangan pertama. Wow, 10 gadis memekik sekaligus. Ke-10 gadis itu berkata dengan penuh semangat, akhirnya yang baik telah datang. Apa yang layak itu seperti dewa laki-laki yang turun, oke. Penuh dengan tanda. Sangat tampan, aku sangat berharap dia dan sang putri menjadi pasangan. Tang Zichen memimpin tanda 30 poin keluar dari ruangan pertama. Don Zichen masuk ke kamar kedua. Berapa usiamu? 73. Dan masih terlihat sangat muda. Yah, lumayan, skor ini tidak boleh rendah. Beberapa anggota keluarga dari kamar kedua yang mencetak kamar kedua mengatakan bahwa kamar kedua dicetak oleh keluarga kerajaan Wanyang. Mereka juga tidak bisa melihat kekuatan dan tidak terpengaruh sama sekali, mereka hanya melihat penampilan masih muda atau tidak.
Namun, meski Tang Zichen tidak terlihat tua, setidaknya usianya masih ada, jadi Tang Zichen hanya mendapat 20 poin. Kamar ketiga. Bolehkah saya bertanya, dari keluarga mana Anda berasal? Tidak ada keluarga, kata Don Zichen. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah ada orang kuat di keluargamu? Tidak. Jadi, maaf kalau begitu, kami hanya bisa memberimu 0 poin untuk yang satu ini. Tidak masalah. Begitu saja, Tang Zichen menerima total 50 poin. Hari pertama seleksi telah usai. Tang Zichen kembali ke penginapan terlebih dahulu, dan pemilihan hari kedua akan berlangsung besok. Hari kedua besok akan dilakukan skor kemampuan harmoni, skor tepi mata, dan skor bakat. Hari ketiga akan dilakukan skor pertempuran yang sebenarnya. Kemudian, mereka yang memiliki 400 poin atau lebih, semuanya akan bertemu dengan Putri Wenxia dan menghasilkan pemenang. Total 3 hari. Malam, di kamar kerja Wenxia. Nona, peringkat skor hari pertama sudah keluar. Biar ku lihat. Salah satu pria menunjukkan daftar ke Wenxia. Wenxia melihat seseorang bernama Tang Zichen, dan skor penampilannya mendapat skor sempurna. Aneh, bagaimana bisa seseorang memiliki skor penampilan yang tinggi? Siapakah Tang Zichen ini, yang sebenarnya memiliki 10 gadis yang memberinya skor penuh? Ya, Nona, saya juga terkejut. 10 gadis itu adalah 10 gadis paling cerdas di rumah kami yang dipilih secara khusus. Dan Tang Zichen ini, dia benar-benar mendapat nilai penuh untuk penampilannya, selain dia tidak ada orang lain yang mencetak lebih dari 10. Oh, berapa skor total Gao Mingyi? 1 poin untuk penampilan Gao Mingyi, poin penuh untuk sejarah keluarganya, dan skor total 41. Wenxia menghela nafas, ini hanya poin kecil, dia pasti akan mendapatkan nilai sempurna dalam tes bakat besok, sayangnya aku tetap miliknya. Keesokan harinya, Tang Zichen pergi ke Wen Yang Wangfu setelah sarapan. Tang Zichen ingin tahu bagaimana penilaian kemampuan harmoni hari ini. Tang Zichen dan yang lainnya berbaris dan segera setelah itu, kepala pelayan keluar. Semuanya apa yang akan terjadi hari ini adalah skor kemampuan harmoni, skor tepi mata, dan skor bakat. Item pertama yang akan dilakukan adalah peringkat kemampuan harmoni, harap berbaris dan masuk ke ruangan satu persatu. Di ruangan ada 10 wanita, para profesional yang kami sewa dari rumah 10.000 bunga. Titik petik 2. Tang Zichen hampir muntah, seorang profesional yang disewa dari rumah 10.000 bunga, seorang pelacur adalah seorang pelacur, dan seorang profesional. Baiklah, ayo berbaris satu persatu. Gao Mingyi masih belum mengantri hari ini dan langsung menjadi yang pertama masuk. Buka bajumu. Gao Mingyi tertekan karena dia ringan untuk 3 orang jenius, tetapi untuk Wenxia, dia bertahan. 10 wanita rumah kaca itu, benar-benar profesional, hanya membantu Gao Mingyi bergerak beberapa kali. Gao Mingyi adalah nano. Salah satu wanita berkata, kemampuan harmonimu agak rendah. Siapa bilang itu rendah, kata Gao Mingyi tidak yakin. Oh, kami profesional, percayalah pada kami, kata wanita lainnya. Baiklah, 3 poin, tidak lebih. Gao Mingyi pergi dengan tanda 3 poin dengan frustrasi, mengutuk dalam hatinya, sekelompok pelacur. Satu demi satu, mereka bergiliran memasuki ruangan, dan 10 wanita profesional itu, yang tidak akan salah dari mereka, memang cukup profesional untuk menatap mata dan hampir mendapatkan skor, lalu menggerakkan beberapa tangan ke menentukan skor. Setelah 1 jam mengemudi, giliran Tang Zichen. Tang Zichen masuk dan salah satu wanita memberi isyarat kepada Tang Zichen bahwa apa? Yah, sekilas yang ini tidak memiliki skor rendah. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen berjalan keluar ruangan, dia membawa papan skor di tangannya, tandanya berbunyi 30 poin. Tang Zichen cukup terdiam, orang-orang profesional itu, tidak seperti mereka melakukan sesuatu dengan Tang Zichen, mereka hanya dengan santai menggerakkan tangan mereka, dan memberinya skor tinggi. Apakah mereka benar-benar profesional sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka mampu atau tidak dengan melihatnya?
Yah, Don hanya bisa percaya bahwa mereka benar-benar profesional. Beberapa jam kemudian, skor harmoni semuanya telah dievaluasi. Semuanya ini adalah item berikutnya yang akan dinilai oleh tuan kita Wensia sendiri. Saya harap Anda akan membersihkan dandanan Anda, memasuki ruangan satu persatu, dan kemudian keluar melalui pintu samping untuk menjaga ketertiban. Tuan kita Wensia adalah sudah duduk di kamar, dan dia akan memberimu skor mata untuk kalian semua. Setelah lebih dari 1 jam putaran, giliran Tang Zichen lagi. Tang Zichen masuk ke ruangan, dia juga ingin melihat apakah Tuan Kabupaten Wensia benar-benar cantik. Memasuki ruangan, Tang Zichen melihat sekilas seorang wanita, duduk di atas ruangan. Wanita itu 100 kali bosan, bahkan tanpa melihat Tang Zichen untuk menulis 00 poin. Karena ribuan pria yang baru saja masuk, semuanya membuatnya merasa seperti tidak melakukan kontak mata dengan mereka, dan semuanya mendapat nilai 0. Tang Zichen terdiam, bahkan tidak sedikit kontak mata dengannya. Tepat pada saat ini, Sheriff sedang sibuk berkata, "Tunggu sebentar. Apakah ada yang lain? Beri aku kartu skormu." Tang Zichen menyerahkan kartu skor kepada Wensia, dan Wensia menatap Tang Zichen sambil menelan ludah dan mengubah skor 0 menjadi 30. "Tampan, sangat tampan, siapa namamu?" tanya Wensia. "Dan Zichen." "Don Zichen." "Apakah itu Tang Zichen yang memberimu nilai penuh untuk ke-10 pelayan kemarin?" "Ya, dan barusan, nilai penuh untuk kemampuan harmoni," kata Tang Zichen. Wensia itu tersipu, jantungnya berdebar kencang, sungguh pria yang sempurna. "Tidak apa-apa, aku akan keluar, masih banyak orang mengantre di belakangku," kata Tang Zichen. "Tunggu sebentar. Ada apa lagi?" "Yah, aku tidak bermaksud memberimu 0 sekarang, aku tidak benar-benar melihatmu, aku pikir kamu jelek lagi seperti yang datang sebelumnya, jadi kamu tidak akan marah." "Aku tidak akan marah. Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang itu, oke?" "Wensia sama, ada banyak orang berbaris di belakang sana. Jangan pedulikan mereka. Kalau begitu, sesuaikan dirimu." Tang Zichen melambaikan tangannya. Putri daerah ini juga seorang nimfomaniak sejati, dia tidak menginginkan apapun ketika dia melihat yang tampan. "Siapa namamu?" Tang Zichen memutar matanya dan berkata, "Sheriff, saya baru saja bertanya, nama saya Tang Zichen, jadi jangan terlalu bersemangat, oke?" "Lupa apa yang ditanyakan?" Sheriff tersipu sejenak. Ya, dia melihat jantung Don yang berdetak sangat cepat sehingga dia lupa apa yang dia minta. "Maafkan aku, kamu tidak berpikir aku bodoh, kan?" "Oh, tidak, aku sudah sering melihat kamu bukan wanita pertama yang membodohiku." "Kamu sangat belak-belakan," kata Wensia dengan malu-malu. "Hahaha, aku langsung, apakah kamu menyukainya?" "Kamu, di alam mana kamu berada? Kenaikan puncak terlambat." Kalau kamu sekuat itu, berapa umurmu sekarang? Kenapa kamu terlihat sangat muda?" "Saya 73 tahun ini." 73 tahun, puncak terlambat, dan sangat tampan, ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Don Zichen berjalan dan berkata, "Apakah kamu ingin aku menguji apakah kamu sedang bermimpi?" "Bagaimana cara mengujinya?" Tang Zichen tiba-tiba memeluk Wensia dan menciumnya dengan ganas. Wensia menghirup udara dingin, matanya melebar, bahkan pria ini. Ini dia, dicium lebih dulu, dan kontes pemilihan suami bahkan belum dipilih. Namun, rasanya sangat luar biasa, dan Wensia tidak mendorongnya. Saat ini, di luar sudah banyak diskusi. "Aku pergi, yang baru saja masuk, mengapa dia belum keluar sekarang?" "Ya, sudah terlalu lama, bajingan mana, dia belum keluar. Dia tidak akan melakukan apapun pada Nyonya Wensia, kan?" Di kerumunan di luar, alis Gao Mingyi juga berkerut. Karena setiap orang yang masuk keluar dalam 10 detik, tapi yang baru saja masuk sudah beberapa menit. Gao Mingyi takut sesuatu terjadi pada Wensia, dan segera menamparkan pegangan jendela untuk membukanya. Boom! Jendela ruangan itu terbuka,
dan setelah itu terbuka, hampir semua orang sekilas melihat ke dalam ruangan. Pria yang baru saja masuk menekan County Wenxia ke dinding, satu tangan memegang dinding, satu tangan memegang pinggang Kabupaten Wenxia, sementara bibirnya berciuman dengan bibir Kabupaten Wenxia, dan Kabupaten Wenxia tampak sedikit terpesona. Fiuh! Semua orang menghirup udara dingin. Tertegun, sepertinya mereka tidak percaya apa yang dilihat mata mereka. Bahwa Gao Mingyi melihat wanita yang telah dia kejar selama 20 tahun, dicium oleh bajingan yang datang entah dari mana dan dipaksa untuk mencium di tempat penilaian. Hatinya sangat marah hingga tubuhnya sudah gemetar. Aku akan memotongmu. Gao Mingyi Ton memukul rumah itu dengan pedang. Boom! Awan debu terangkat. Dalam debu, dua sosok terbang keluar. Itu adalah Tang Zichen, memeluk nyonya Kabupaten Wenxia. Tang Zichen berdiri di udara dengan Wenxia di lengannya dan bertanya, siapa yang baru saja menggangguku berciuman? Wah! Kerumunan menghirup udara dingin lagi ketika mereka melihat bajingan itu masih berani bertanya siapa yang mengganggunya untuk menciumnya. Itu sangat gila. Hati dan dada Gao Mingyi yang marah naik dan turun saat ini, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia marah seperti ini, karena dia melihat di mata bajingan tak dikenal ini, mengabaikannya, seolah-olah dia Gao Mingyi sepertinya tidak membiarkannya keberatan. Kenapa lagi dia berani bertanya, siapa yang menyela kata-kata ciumannya? Wenxia dipeluk oleh Tang Zichen di udara, dekat dengan Tang Zichen, tubuhnya lembut, dia telah mencari ke dalam apakah pria seperti itu mendominasi tanpa batas, sehingga dia penuh dengan keamanan. Tang Zichen menunjuk Gao Mingyi dan berkata, kamu Gao Mingyi, aku sudah lama mendengar tentangmu, kamu telah melangkah ke tahap puncak akhir pada usia 69 tahun, lumayan, aku suka ini jenis lawan. Pada saat ini, seorang pria kuat dari Returning Void Stage terbang masuk. Orang macam apa yang menyebabkan masalah? Orang kuat yang mengembalikan Void itu meraung. Ketika Tang Zichen melihat ini, dia melepaskan Wenxia dan tersenyum, senior, beri hormat kepada senior Wen Yang. Kamu siapa? Beraninya kamu mengacaukan kontes pemilihan suami cucu perempuanku Suan. Senior, aku tidak mengacau, tapi tadi kami berdua tertarik satu sama lain dan tidak bisa menahan diri, jadi kami berciuman di dalam. Kamu. Tubuh Gao Mingyi bergetar lebih dari sedikit saat mendengar ciuman itu. Wenxia tersipu, itu terlalu gila. Pria kuat Returned Void itu mendengus, cepat laporkan namamu, kalau tidak, aku tidak akan sopan. Tang Zichen melihat bahwa orang kuat Returned Void memang marah, jadi dia memberikan nama aslinya, jangan sampai dia benar-benar membunuhnya, dan Tang Zichen memberikan nama aslinya, jadi dia mungkin tidak berani melakukan apapun pada Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Senior Sang Hong, seorang putra dari klan Sang dari Kekaisaran Bela Diri Besar, kebetulan sedang melakukan tur di Kekaisaran Besar berharga kali ini, dan kebetulan melihat County Wenxia memilih suaminya. Aku tidak bermaksud untuk berpartisipasi, tetapi manajer penginapan mengatakan saya tidak akan datang karena Gao Mingyi ada di sana, jadi saya datang untuk bersaing dengannya. Tanpa diduga, Junior tidak berbakat, nilai penuh untuk penampilan, nilai penuh untuk kemampuan harmoni, dan bertemu dengan sang putri, jatuh cinta satu sama lain pada pandangan pertama, dan kemudian tanpa disengaja, semua orang melihatnya. Kamu Sang Hong dari Kekaisaran Bela Diri Besar. Tepat. Wen yang sangat marah, tetapi ketika dia mendengar Tang Zichen mengatakan bahwa dia adalah Sang Hong, dan melihat penampilan Tang Zichen, dia memang orang yang jenius, jadi amarahnya ditekan, bagaimanapun juga, dia adalah anggota dari keluarga kerajaan Bela Diri Agung, dan pria ini dia tidak berani memprovokasi. Sang Hong, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan suami cucu saya, tapi tolong perhatikan implikasinya. Anda mencium cucu perempuan Suan saya di depan umum seperti itu, bagaimana Anda ingin dia menikah di masa depan? Tang Zichen tertawa, Wen Yang senior, dalam hal ini kontes pemilihan suami berakhir di sini, saya akan mengambilnya, Nyonya Wen Yang. Kamu sedang bermimpi.
teriak Gao Mingyi itu. Tang Zichen melihat kembali ke Gao Mingyi dan tersenyum, aku hampir melupakanmu juga, Gao Mingyi. Jangan menunggu besok juga, kita akan bertempur hari ini. Jika kamu menang melawanku, aku akan pergi segera. Jika kamu kalah melawanku, kamu akan segera pergi. Dan mulai sekarang kamu tidak boleh mengganggu istriku Wen Xia. Bagaimana? Jangan berani mengatakan sepatah kata pun tentang istrimu. Gao Mingyi menggertakkan giginya. Tang Zichen tertawa, Gao Mingyi, ku dengar skor harmonimu, hanya 2 angin, begitu saja, kamu juga berani menunda mengambil istri. Kamu tidak takut istrimu mengenakan sesuatu yang hijau untukmu. Kamu. Oh, aku tidak percaya aku memberitahumu bahwa istrimu benar-benar membawakannya untukmu. Hahaha. Mati, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku adalah cucumu. Saat ini, Wen yang sedang sibuk berkata, Gao Mingyi, jangan impulsif. Jangan hentikan aku, jangan hentikan siapapun. Wen yang berkata, Gao Mingyi, kamu baru saja mendengar, dia adalah Sang Hong, keluarga kekaisaran dari kerajaan bela diri agung. Kamu tidak dapat memprovokasi dia, meskipun kamu juga anak dari keluarga Zhuang, tetapi, milikmu keluarga Zhuang masih jauh berbeda dari klan Sang Kekaisaran Bela Diri Agung. Aku tidak peduli, aku ingin membunuhnya. Tang Zichen berkata, Wen yang senior, tidak perlu menghentikannya, aku hanya ingin bertemu dengannya dan melihat betapa kuatnya Kekaisaran Agung yang berharga, Gao Mingyi yang setara denganku ini. Bas. Tepat pada saat ini, Gao Mingyi, sebuah pedang terbunuh. Pedang patah. Teriak Gao Mingyi. Seluruh Grand Precious Empire tahu bahwa seni bela diri Gao Mingyi, ciptaan pedang patahnya sendiri, benar-benar sangat kuat sehingga tidak terbatas, dan saat ini melihat Gao Mingyi menggunakan pedang patah, seluruh tempat itu sama bersemangatnya dengan darah ayam. Ketika Tang Zichen melihat pedang patah Gao Mingyi, dia berkata dalam hatinya, pedang patah yang hebat, sedikit kuat, tapi sayangnya itu masih tidak sekuat gong tak berujung saya. Pedang untuk tidur abadi. Tang Zichen bergemerincing dan menghunus pedangnya untuk menemuinya. One Sword Eternal Sleep ini pada dasarnya sudah menjadi jurus terkuat Tang Zichen. Saya yakin Gao Mingyi juga mengeluarkan jurus terkuatnya sekaligus. Lagi pula, tidak ada yang berminat untuk bertarung perlahan pada kesempatan ini. Puff. Pedang tak berujung Tang Zichen mematahkan pedang patah Gao Mingyi sekaligus, dan pada saat yang sama pakaian Gao Mingyi juga terbuka. Boom! Energi pedang mereka bertabrakan dengan intens, dan Gao Mingyi mundur selusin langkah sebelum berhenti, sementara Tang Zichen tetap tidak bergerak. Orang luar mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Wen yang berada di tahap pertama dari Returned Void, terkejut. Sang Hong layak menjadi jenius terkuat di Great Martial Empire, itu benar-benar kuat. Pedangnya tekniknya jauh lebih unggul dari pedang patah Gao Mingyi, dia tidak dapat menemukan cacat bahkan untukku. Teknik pedangnya sangat brilian hingga melampaui tahap kekosongan yang dikembalikan, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Benar-benar sulit dipercaya. Dalam jasa tak berujung Tang Zichen, karena kesempatan bahwa dia cukup beruntung untuk memasukkan rasa ruang terakhir kali di pusaran air laut, teknik pedang Tang Zichen telah melampaui tingkat kembali ke kehampaan. Pedang patah Gao Mingyi hanya sebatas teknik pedang tak berujung Tang Zichen sebelum dia mengintegrasikan rasa ruang, jadi tidak mengherankan bahwa Gao Mingyi telah kalah dari Tang Zichen, belum lagi bahwa Tang Zichen telah memahami kesempurnaan puncak niat 6 kali, sementara Gao Mingyi hanya melakukannya 5 kali, dan lebih lemah dari Tang Zichen tidak peduli aspek mana. Seluruh penonton memandang Tang Zichen dengan ngeri. Tang Zichen tersenyum, Gao Mingyi yang legendaris akhirnya belajar hari ini, tapi itu saja. Pada saat ini, wajah Gao Mingyi pucat, dia tidak percaya bahwa dia telah kalah dari Sang Hong, meskipun, Sang Hong juga jenius di level yang sama dengannya, kalah darinya bukanlah aib, tapi itu adalah seorang wanita yang dipertaruhkan. Tang Zichen menatap Wen Xia, yang sekarang menatap Tang Zichen dengan mata penuh harta karun.
Wenxia bersumpah di dalam bukan Sang Hong yang tidak menikah, hanya Sang Hong, hanya untuk menemaninya memiliki tubuh yang sempurna. Memikirkan di sini, wajah kecil Wenxia memerah. Tang Zichen tersenyum, Putri Wenxia, apakah perlu melanjutkan kontes pemilihan suamimu? Tidak perlu. Wenxia menoleh ke kakeknya berkata, kakek, terima kasih atas kebaikanmu, aku telah menemukan suami idealku, ternyata aku telah melajang selama lebih dari 50 tahun, tetapi itu diatur oleh surga. Hehe kakek, saya harap Anda akan memenuhi saya belum menikah dengan Sang Hong. Wen yang itu agak ragu-ragu, kontes pemilihan suami yang baik berhenti di tengah jalan. Sang Hong, tentu saja, kamu bukan dari Kekaisaran Agung yang berharga, aku tidak setuju, tapi aku tahu kepribadian Xiao Xia, aku tidak bisa membujuknya lagi. Dalam hal ini, aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar berbakti padanya? Tang Zichen tertawa dan berkata, Wenxia juga seorang wanita dengan bakat luar biasa, dan dia sangat cantik, mengapa aku tidak tulus? Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Tidak. Di kejauhan, Gao Mingyi mendesis. Wen yang menghela nafas dan berkata, Gao Mingyi, aku benar-benar minta maaf, aku tahu kamu memuja Xiao Xia dan telah mengejarnya selama lebih dari 20 tahun, tetapi kamu belum bisa membuatnya menyukaimu selama lebih dari 20 tahun, yang berarti kalian sama sekali tidak ditakdirkan untuk satu sama lain, jadi mengapa kalian harus memaksakan diri? Wenxia juga berkata, benar, Gao Mingyi, aku tidak menyukaimu, aku belum menikah dengan Sang Hong sekarang, jadi kamu harus mati. Gao Mingyi bersumpah dan berkata, Sang Hong, tunggu saja aku akan mengalahkanmu. Haha, kamu dipersilakan untuk menantangku lagi, aku akan menunggumu, oh, kata Tang Zichen. Gao Mingyi terbang kesakitan. Wen yang memandang Tang Zichen dan menghela nafas, tidak menyangka bahwa cucu perempuan suannya yang berharga akan pergi dari kerajaan bela diri agung. Tang Zichen memandang peserta lain di lapangan dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang tidak yakin? Tidak ada yang berbicara, bahkan Gao Mingyi pun kalah, siapa lagi yang berani membangkang? Karena tidak ada yang tidak patuh, mari bubar, dan ingat mulai sekarang, Wenxia adalah wanita Sang Hongku. Semua orang membuang kartu skor mereka dan pergi dengan depresi. Persaingan besar untuk memilih suami berakhir di tengah jalan. Wen yang berkata, Sang Hong, silakan masuk ke rumah karena Anda telah memutuskan untuk menikah dengan Suan Sun saya, Anda juga akan menjadi menantu Wen yang Wangfu saya di masa depan, dan Anda diharapkan untuk membayar lebih, memperhatikan Wen yang Wangfu saya di masa depan. Kakek, itu pasti. Oh, kamu nak. Wen yang tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat Tang Zichen memanggilnya kakek dengan begitu aktif, tapi dia cukup senang mendengarnya. Meskipun dia tidak benar-benar ingin Wenxia menikah dengan kerajaan bela diri agung di dalam hatinya, tetapi masalahnya tidak dapat diubah, jadi dia hanya bisa menerimanya. Tang Zichen tinggal di Wen yang Wangfu, dan masalah ini dengan cepat menyebar di kota Kekaisaran Agung yang berharga. Jenius pertama kerajaan bela diri agung, Sang Hong, telah mengalahkan Gao Mingyi dan menikahi Wenxia, dan kedua insiden itu cukup sensasional. Di istana kerajaan Wanyang, kamar kerja Nyonya Kabupaten Wenxia, beberapa suara sumbang terdengar dari waktu ke waktu. Di bawah halaman, beberapa pelayan berbisik-bisik. Nona muda juga terlalu terburu-buru. Ya, baru di pagi hari dia dikukuhkan sebagai nyonya muda, dan sore ini, dia mendapatkan nyonya daerah itu. Putri County mungkin telah bertemu dengan cinta sejatinya, kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk menjadi pria itu begitu cepat. Hehe, nyonya muda layak mendapat skor harmoni penuh, kata seorang gadis dengan wajah iri. Holo, pelankan suaramu, mereka orang kuat, mudah didengar. Di dalam ruangan. Tang Zichen tersenyum hehehe dan berkata, di lantai bawah di halaman beberapa pelayan berbisik, seolah-olah mereka sedang membicarakan kita. Wenxia menatap Tang Zichen dengan wajah memerah dan berkata, ini semua tentangmu, apa terburu-buru,
Jika orang-orang di rumahku tahu bahwa kita sedang terburu-buru, mereka pasti akan menertawakanku. Menertawakanmu untuk apa? Leluconnya adalah saya telah melajang selama lebih dari 50 tahun dan tidak dapat menahan diri. Hahaha. Suami, berapa banyak istri yang kamu miliki selain aku? 10. Sangat sedikit. Tang Zichen tercengang karena tidak banyak bicara. 10 tidak banyak kan, ada seorang selir. 10 tidak banyak kamu bangsawan 30-50 adalah normal dan kamu sangat berbakat, kupikir kamu memiliki setidaknya 30 istri, aku tidak menyangka hanya 10, suamiku, kamu benar-benar sangat murni. Aku akan pergi. Tang Zichen terdiam, dia menjadi murni. Kadang-kadang Tang Zichen bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan orang di dunia ini lagi. Namun, dibandingkan dengan yang lain, seperti Sang Stuben, Tang Zichen memang memiliki lebih dari setengah jumlah istri, yang terutama karena Tang Zichen menuntut dan tidak banyak dari mereka yang memenuhi kriterianya, itulah mengapa dia belum menikah. Wen Xia berkata, suamiku, kerajaan mulia agung kita ada wanita lain yang tidak kalah denganku. Oh, apakah kamu ingin menikahkan mereka bersama? Wen Xia, apakah kamu tulus? Mengapa aku merasa kamu sedang mengujiku, kata Tang Zichen dengan keringat dingin. Tentu saja aku tulus karena aku sudah memutuskan untuk tinggal bersamamu. Tentu saja aku ingin keluarga masa depan kita menjadi kuat. Jika kamu bisa menikahi wanita dengan bakat yang kuat lagi, aku sangat mendukung. Anda orang yang baru saja saya ceritakan, dia adalah Yin Hua, kekaisaran besar berharga kita, salah satu dari 2 wanita cantik. Hehe, apakah Anda tahu 2 wanita cantik yang mana? Tang Zichen terdiam, ada satu lagi bukan, kamu sengaja membuatku mengatakan itu, sungguh narsisis. Oh, dia sudah menjadi kecantikan yang diakui dari kekaisaran agung yang berharga. Oke. Baiklah, kembali ke Yin Hua, alangkah baiknya jika kamu benar-benar bisa menikahinya. Kamu tidak cemburu? Aku tidak bisa cukup bahagia. Yin Hua sangat berbakat, dia harus menjadi orang yang kuat di masa depan, sehingga keluarga kita akan menjadi lebih kuat di masa depan. Itu akan baik untukku juga. Bagaimana aku akan cemburu? Apa kabar? Ini akan menjadi seperti itu. Tang Zichen terdiam, para wanita di dunia ini, semua pikiran tertuju pada keluarga. Tang Zichen berkata, saya tidak memiliki pemikiran tentang Yin Hua itu, awalnya Anda juga tidak terduga. Tujuan saya keluar adalah untuk bepergian, di satu sisi saya masih harus menemukan seseorang, jadi lebih baik lupakan saja. Petik 2. Wen Xia dengan putus asa berkata, yah, bagaimanapun juga kamu tidak memiliki banyak kesempatan, bahwa Yin Hua tidak begitu mudah untuk dinikahi, keluarganya termasyur. Dia adalah kekuatan yang berkuasa dari kekaisaran agung yang berharga, guru gerbang bulan emas cucunya sendiri, dan dia adalah putri Suan yang sah dari kekaisaran agung yang berharga. Ya, aku mendengar bahwa Wei Ting dan Guo Bai keduanya sangat menyukai Yin Hua. Mungkin, di masa depan, Yin Hua akan memilih salah satu dari mereka, lagi pula dia seorang wanita, tidak mungkin untuk tidak menikah. Petik 2. Baiklah, itu bukan urusanku, ayo terus datang. Terus datang. Tang Zichen tinggal di istana Wen yang selama beberapa hari, dan Wen yang berkata kepada Tang Zichen, Sang Hong, pada hari ke-8 bulan depan ini adalah hari yang baik di sisiku, mari kita atur pernikahan untuk hari ke-8 bulan depan. Bagus. Adapun pihak Anda, kapan harus mengadakannya, itu terserah Anda untuk menyusun rencana Anda sendiri. Saya harus mengadakan pernikahan di sini karena saya harus memberitahu seluruh kerajaan berharga besar bahwa cucu perempuan Suan saya menikah dengan keluarga kerajaan bela diri agung Anda. Keluarga kerajaan Sang, mengerti? Oh, kakek, aku mengerti. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Alasan mengapa dia ingin memberitahu seluruh kekaisaran agung yang berharga tentu saja untuk memperingatkan ini dan itu tentang hubungan mereka antara keluarga kerajaan Wanyang dan klan Sang. Siapapun berani menyentuh keluarga kerajaan Wanyang di masa depan juga harus mempertimbangkan faktor klan Sang. Dalam sekejap mata,
Hari ke-8 bulan berikutnya tiba. Tang Zichen dan Wen Xia, pernikahan diadakan sesuai jadwal, adapun yang diundang ke pernikahan, Tang Zichen tidak perlu peduli, itu masalah orang-orang dari keluarga Wen Yang. Selamat, saudara Sang Hong. Seorang pria muda mengangkat tangannya ke arah Tang Zichen. Dan kamu. Tang Zichen merasa bahwa pria di depannya ini sangat kuat dan mengesankan, dia pasti berasal dari tempat yang besar. Nama saya Wei Ting, saya datang ke sini hari ini untuk minum jamuan pernikahan Anda dengan Nyonya Kabupaten Wenxia. Haha, Wei Ting, aku sudah mendengar banyak tentang namamu. Tang Zichen tersenyum, akhirnya bertemu dengan Wei Ting yang legendaris. Sama-sama, nama besar saudara Sang Hong, saya juga sudah lama mendengar tentang Anda, akhirnya bertemu langsung dengan Anda hari ini benar-benar keberuntungan 3 kehidupan, saya tidak berharap Sang Hong benar-benar menjadi begitu tampan. Oh, tampan tidak bisa menjadi makanan. Kamu tidak bisa mengatakan itu, baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini, keluar dan duduklah bersamaku lain kali. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, seorang pria lain datang. Halo, Sang Hong, lama tidak bertemu. Kamu Guo Bai. Persis namaku. Oh, lama tidak bertemu, silakan masuk. Tang Zichen berkata dalam hatinya, wajah Wen yang cukup besar, bahkan Wei Ting dan Guo Bai datang ke pesta pernikahan. Tapi juga, Wen yang adalah orang yang kuat dari Returning Void Stage 1, mereka yang bisa diundang olehnya ke pesta pernikahan merasa terhormat, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau datang. Pada saat itu, teriakan nyaring terdengar, Golden Moon Gate Master telah tiba. Wen yang segera menyapanya, karena, seorang lelaki tua dari Returned Void Stage 2 telah datang. Orang kuat dari Returned Void Stage 2 ini adalah penguasa kerajaan berharga agung, Master Gerbang Bulan Emas Yin Zeng, yang statusnya setara dengan Kaisar Kerajaan Bela Diri Agung, kakek buyut Tang Zichen. Salam untuk yang mulia, dan terima kasih telah datang ke kediaman Anda di tengah jadwal sibuk Anda. Haha, Wen Yang, tidak perlu sopan, hari ini cucumu Xuan akan menikah, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk minum anggur pernikahan. Pria tua dari tahap kedua pengembalian Void itu tertawa kecil. Pada saat ini, lelaki tua dari tahap kedua kepulangan itu berdiri di samping seorang wanita yang tampak seperti turun dari surga dan mengenakan gaun hijau yang membuat orang tampak seperti mabuk. Saat ini, Wen Xia tiba-tiba mencubit lengan Tang Zichen dan berkata, masih mengatakan kamu tidak tertarik menatapnya seperti ini. Tang Zichen tersenyum dan berkata, wanita di samping pria kuat itu, apakah itu Yin Hua? Yah, dia adalah Yin Hua, dan lelaki tua di sampingnya adalah kakeknya, Yin Zeng, penguasa kekaisaran agung yang berharga dan juga guru gerbang bulan emas. Bagaimana? Bukankah Yin Hua cantik? Hanya 46, belum menjalin hubungan, dan akan mengambil langkah ke Dengfeng. Yah, itu memang sangat bagus. Jadi, apakah kamu tertarik sekarang? Jika aku bisa, aku ingin sekali menjadi saudara perempuan dengannya. Oh, kalau kamu tidak memiliki kekayaan itu. Oh, katakan lagi pula, bukan untuk itu aku datang ke sini, jika Mu Qianji tidak menemukannya, tetapi sebaliknya menemukan banyak istri untuk kembali, bagaimana aku bisa melakukan keadilannya? Apakah Mu Qianji yang kamu bicarakan benar-benar bagus? Ini bukan masalah apakah itu baik atau tidak, kami saling mengenal ketika kami masih muda, dan tidak ada pengganti untuk perasaan seperti itu. Wen Xia sedikit cemburu dengan cemberut, mengatakan bahwa wanita lain baik pada saat pernikahan besar, tetapi dia tidak keberatan, tiba-tiba itu akan baik-baik saja. Suamiku, ayo naik dan beri hormat kepada yang mulia. Bagus. Tang Zichen dan Wen Xia juga menyapa secara berurutan. Senior Sang Hong, beri hormat kami kepada yang mulia. Wen Senior, beri hormat kepada yang berdaulat. Hahaha, tidak perlu sopan. Yin Zeng itu tertawa kecil.
Yin Zeng memandang Tang Zichen dan berkata, kamu adalah Sang Hong, aku benar-benar sudah lama mendengar tentangmu. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa klan Sang dari Kekaisaran Bela Diri Besar memiliki keturunan jenius, Sang Hong, dan hari ini aku akhirnya melihatnya. Itu benar-benar tidak buruk, sebuah bakat. Terima kasih, Yang Mulia, untuk membual. Tang Zichen memandangi wanita di samping Yin Zeng, tetapi sayangnya, wanita itu tidak memandang Tang Zichen, tetapi berkata kepada Wen Xia, Wen Xia, selamat, kamu telah menemukan suami pilihanmu. Terima kasih, saudari Yin Hua, kamu juga bisa menemukannya, kata Wen Xia. Oh, selain itu, aku tidak terburu-buru. Yin Hua itu memang sangat cantik, ilahi dan murni seperti bunga sakura. Sayangnya, Tang Zichen dapat melihat bahwa dia tampaknya tidak memiliki niat untuk tertarik pada Tang Zichen, dan jika dia melakukannya, dia akan menjadi seperti Wen Xia, yang matanya nymphomaniacal saat bertemu dengannya. Setelah itu, semakin banyak tamu datang satu persatu, dan Tang Zichen tidak lagi mengenal mereka. Gao Mingyi itu, yang tidak pernah datang, membenci Tang Zichen, jadi mengapa dia datang ke pesta pernikahan? Pernikahan Tang Zichen telah berakhir. Ketika perjamuan bubar dan para tamu pergi, Wen Xia tiba-tiba berkata kepada Yin Hua, saudari Yin Hua, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, bagaimana menurut suami saya? Saudari Wen Xia, apa maksudmu dengan itu? Oh, Sister Yin Hua, jika menurutmu suamiku baik-baik saja, kita mungkin juga menjadi saudara perempuan sejati. Yin Hua tersenyum, terima kasih kakak atas perhatiannya, tidak perlu, aku tidak berarti apa-apa untuk suamimu. Tidak apa-apa, maaf soal itu. Tidak ada salahnya dilakukan. Tang Zichen melihat semua yang dilakukan Wen Xia, dia bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi seorang gadis untuk Tang Zichen. Sayangnya, Yin Hua benar-benar tidak berarti bagi Tang Zichen. Wen Xia hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Setelah Yin Hua pergi, Tang Zichen berkata, terima kasih, Wen Xia. Suamiku, aku sudah bertanya pada Yin Hua apa maksudnya, dan dia tidak benar-benar ingin melakukan yang sebenarnya. Persaudaraan berarti dia tidak menyukaimu. Haha, jika kamu tidak menyukainya, maka kamu tidak menyukainya. Wen Xia mendengus, aku benar-benar tidak mengerti dia, kamu pria yang sangat baik, bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Mungkin ada seseorang di hatinya. Tidak mungkin Wei Ting, aku melihatnya dan Wei Ting duduk bersama selama perjamuan, berbicara dan tertawa. Itu benar. Tang Zichen agak tertekan di dalam, meskipun dia juga tidak terlalu tertarik pada Yin Hua, Tang Zichen tidak suka perasaan tidak disukai. Wei Ting itu, Tang Zichen merasa orang lain juga baik-baik saja. Tang Zichen tidak repot memikirkannya. Sehari setelah pernikahan besar, Tang Zichen tiba-tiba menerima surat. Guo Bai, dia ingin mengundangku untuk membuat kesepakatan, kata Tang Zichen melihat surat itu. Surat ini pertama kali dikirim ke Wen Yang sebelum dipindahkan ke Tang Zichen, jadi pada saat Tang Zichen melihatnya, Wen Yang sudah mengetahuinya. Wen Yang bertanya, Sang Hong, bahwa Guo Bai berusia 66 tahun dan telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, sementara Anda berusia 63 tahun, dapat dimengerti bahwa dia ingin meminta Anda untuk sesi sparring. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu ingin mengatakan ya? Kakek buyut, tentu saja kamu harus setuju. Aku, Sang Hong, suka berdebat dengan orang-orang kuat. Kalau begitu aku sudah meminta seseorang membalasnya, bagaimana kalau kita mengatur waktu untuk siang lusa? Bagus. Tang Zichen hendak membocorkan rahasia tentang sesi tandingnya yang akan datang dengan Guo Bai, dan tiba-tiba menyebar. Lagi pula, sebelum ini, semua orang berpikir dalam benak mereka bahwa Tang Zichen telah mengalahkan Gao Mingyi, begitu juga dengan Guo Bai, dan Wei Ting, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Lusa, jawabannya akhirnya akan diketahui. Saat ini, di kediaman tertentu, Sang Hong telah menyetujui permintaan Guo Bai untuk sesi sparring. Aku tidak menyangka Sang Hong menyetujuinya.
aku juga ingin berdebat dengan Sang Hong, tapi Guo Bai benar-benar mendahuluiku, hehe. Seorang pria tersenyum, pria ini adalah jenius pertama dari Great Precious Kekaisaran Waiting. Pria itu berkata, Tuan muda, ada sesuatu yang saya tidak tahu, apakah saya harus memberitahu Anda? Ada apa, katakan. Ini tentang Yin Hua. Hari itu, ketika saya pergi untuk minum perjamuan pernikahan Sang Hong dan Wenxia, setelah selesai, Wenxia bertanya kepada Yin Hua apakah dia bersedia menjadi saudara perempuan sejati bersamanya. Implikasinya adalah menikahkan Sang Hong bersama, dan saya melihat bahwa Sang Hong juga tertarik pada Yin Hua. Bahkan ada yang seperti itu, tapi tidak mengherankan, Yin Hua sangat cantik, dia menarik bagi seorang pria, kata Wei Ting. Tuan muda, kamu tidak marah sama sekali. Kenapa aku harus marah? Aku berpikiran sempit. Istri Sang Hong, Wenxia, baru saja menanyakannya, bukannya dia merampok Yin Hua dengan paksa. Tuan muda, Yin Hua dan kamu tetapi selalu jatuh cinta. Jika bukan karena penguasa yang sombong, haruskah kamu menjadi keluarga, maka kamu akan bersama. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah yang meresahkan ini. Wei Ting menghela nafas. Ternyata alasan Yin Hua tidak berarti bagi Tang Zichen adalah karena ada seseorang di dalam hatinya, dan orang itu adalah Wei Ting, jenius pertama dari kerajaan berharga besar, tapi sayangnya takdir mempermainkannya. Milik Yin Hua, kakek harus bergabung dengan keluarga sementara Wei Ting tidak akan pernah bisa, dan itulah mengapa mereka tidak bisa berkumpul. Tentu saja, kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan Tang Zichen, jadi untuk saat ini saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, lusa akan tiba dalam sekejap mata. Siang hari ini, Tang Zichen tiba di Menara Lonceng di kota Kekaisaran seperti yang dijanjikan. Guo Bai itu, yang sudah berdiri di atap Menara Lonceng, memegang pedang di tangannya, tersenyum ketika melihat Tang Zichen datang. Kakak Sang Hong, kamu di sini. Oh, kakak Guo Bai, aku membuatmu menunggu. Di mana? Meskipun Guo Bai ingin bertarung dengan Tang Zichen, dia tidak menghormati Tang Zichen, karena bagaimanapun, Tang Zichen adalah anggota keluarga kerajaan bela diri besar, jadi tidak ada gunanya bagi siapapun untuk memotong dan lari dan jangan menyinggung seseorang pada level ini. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak memotong dan mencocokkan, mereka tetap bersahabat. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton, dan Wei Ting secara alami berada di antara mereka, menatap Tang Zichen dan Guo Bai di atap tanpa berkedip. Di sisi Wei Ting, berdiri di sampingnya adalah Yin Hua. Kakak Wei Ting, menurutmu siapa yang akan menang? Yin Hua berkata dengan lembut. Oh, saya tidak tahu. Sejujurnya kekuatan Sang Hong begitu kuat sehingga saya bahkan tidak percaya diri. Bahkan tidak percaya padamu. Yah, Sang Hong layak menjadi jenius pertama dari Kekaisaran bela diri besar. Ngomong-ngomong, ku dengar Sang Hong juga tertarik padamu. Siapa yang mengatakan itu? Omong kosong. Oh, aku sudah tahu semua tentang itu, meskipun Sang tidak mengaku padamu secara langsung. Wenxia mungkin bertanya padamu, tetapi kamu menolak karena aku. Tanya Witin. Mengapa bertanya jika kamu tahu aku hanya memilikimu di hatiku? Oh, sebenarnya Sang Hong benar-benar baik, tampan dan tidak kalah berbakat dariku. Kurasa aku tidak bisa menemukan orang lain di seluruh sejarah dunia yang begitu berbakat dan sangat tampan. Kakak Wei Ting, aku hanya memilikimu di hatiku. Jadi betapapun tampannya dia, aku tidak akan melihatnya di mataku. Wei Ting menghela nafas. Tidak jauh dari sana, Wenxia dan kakek buyutnya berdiri di atap sambil berteriak, suamiku ayolah. Ke arah istana di kejauhan, Sovereign Yin Zeng dari Great Precious Empire, juga melihat ke atap yang tinggi itu. Dentang. Guo Bai menghunus pedangnya dan berkata, kakak Sang Hong, mari kita mulai. Bagus. Tang Zichen menghunus pedangnya juga. Guo Bai berkata, pedang cerah ini adalah seni bela diri yang saya buat sendiri, tolong ajari saya lebih banyak.
Tang Zichen berkata, teknik pedang tak berujung, seni bela diri unikku sendiri, tolong ajari aku juga. Bas, Guo Baiton terbunuh dengan pedang. Seperti kilatan petir, kerumunan hanya merasakan kilatan bayangan pedang berwarna terang, yang sama menyilaukannya dengan matahari. Langkah ini bukanlah langkah terkuat Guo Bai, tetapi setiap kali dia melawan lawan di masa lalu, kemenangannya adalah biasanya diputuskan setelah langkah ini, kecuali dengan Wei Ting dan Gao Mingyi tentu saja. Ilmu pedang yang bagus. Tang Zichen diam-diam berseru. Pada saat yang sama, pedang di tangan Tang Zichen juga terbunuh. Pada saat itu, pedang Tang Zichen tampak menjadi dalam dan panjang, dan sepertinya membunuh dari langit yang jauh. Semua orang yang hadir tampak kaget, pedang yang sangat kuat, tidak ada solusi sama sekali. Ketika Guo Bai, yang berada di seberang, melihat serangan Tang Zichen, matanya berkedip beberapa kali, dan pedang yang tampak membentang di langit, dia tiba-tiba merasa sulit dipahami seperti pelangi halus. Tidak peduli seberapa kuat pedang cahayanya, sepertinya menjadi rentan di depan pelangi. Di tempat, saat Wei Ting melihat pedang Tang Zichen, dia memberikan lembut di mulutnya dan berkata di dalam hatinya, teknik pedang macam apa ini, mengapa sama sekali tidak mungkin untuk melihat. Di istana kekaisaran yang jauh, Sovereign of the Grand Precious Empire berkata, bakat, benar-benar bakat, kerumitan teknik pedang ini bahkan di luar jangkauanku. Bawahan di sebelahnya sangat terkejut mendengar Sovereign berkata demikian. Berbicara terlambat, pedang Tang Zichen dengan lembut memotong. Itu bertabrakan dengan teknik pedang terang Guo Bai. Boom! Tabrakan itu seperti api. Bunga-bunga bersinar, Guo Bai mengayunkan pedangnya dan mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum menurunkan kekuatan pedang Tang Zichen. Saat ini, Guo Bai merasa ngeri di dalam, dia sepertinya mengerti bahwa dia sama sekali bukan tandingan Tang Zichen. Namun, Guo Bai yakin, karena pada saat pertemuan itu, dia jelas merasa bahwa Tang Zichen telah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia tidak akan dapat menghapus kekuatan pedang Tang Zichen dengan mudah. Guo Bai berkata, kakak Sang Hong, ilmu pedang yang bagus, pedang terangku, dibandingkan dengan pedang tak berujungmu, aku menghela nafas pada diriku sendiri. Tang Zichen mengagumi karakter Guo Bai, mampu menghadapinya secara terbuka dan tidak menggeram atau apapun hanya karena dia kalah atau tidak bisa memenangkan pertarungan. Haha, brother Guo Bai, kamu terlalu rendah hati, pedangmu yang cemerlang sangat kuat sehingga aku sangat mengaguminya. Tidak, aku kalah, meskipun aku tidak menggunakan jurus terkuatku, aku tidak harus bertanding lagi, tadi aku merasa kamu tiba-tiba menarik sebagian dari kekuatanmu, itu cukup untuk menunjukkan bahwa aku sama sekali bukan lawanmu. Orang-orang di tempat kejadian terkejut mendengar Guo Bai sendiri mengatakan bahwa dia bukan saingan. Banyak yang lebih lemah tidak bisa melihatnya dan diam-diam mengutuk Guo Bai karena sangat tidak berguna. Terima kasih kepada semua orang yang sangat memujanya. Tang Zichen tertawa, mengapa saudara Guo Bai begitu rendah hati, kita tidak bisa dibedakan satu sama lain. Guo Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu memberiku wajah, aku bukan lawanmu, dan aku yakin Wei Ting juga bukan lawanmu. Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin terkejut. Guo Bai ini, hanya karena dia tidak ingin menyelamatkan muka, dia tetap menarik Wei Ting. Penonton di tempat kejadian sudah sangat kesal dengan Guo Bai. Guo Bai, kamu terlalu mengecewakan, kamu tidak cukup baik untuk dirimu sendiri, dan kamu mengatakan bahwa orang lain juga tidak cukup baik. Guo Bai adalah orang yang jujur, mengatakan apa yang dia katakan, tidak akan bertele-tele, tidak menemukan penyebab kemarahan publik. Guo Bai sibuk berkata, maaf, saya hanya mengikuti penilaian saya sendiri, jadi jangan diambil hati. Baiklah, perdebatan saya dengan Sang Hong sudah berakhir, mari kita semua bubar. Namun, tidak ada yang akan bubar, siapa yang membiarkan Guo Bai mengatakan bahwa Wei Ting juga jelas bukan tandingan Tang Zichen, dan jika Wei Ting tidak membuktikannya hari ini, tidak ada yang akan bubar. Saat ini, yang paling tertekan adalah Wei Ting.
Yin Hua berkata, Guo Bai, sungguh kamu bahkan belum berkompetisi melawan Sang Hong, apa yang membuatnya mengatakan bahwa bahkan kamu bukan tandingan Sang Hong. Yin Hua merasa tidak nyaman di dalam karena Wei Ting adalah orang yang disukainya. Wanita mana yang ingin melihat bahwa orang yang disukai dan selalu dikaguminya tidak bisa mengalahkan orang lain. Wei Ting tersenyum pahit, tampaknya jika aku tidak berdebat dengan Brother Sang Hong hari ini, air liur orang-orang yang hadir akan menenggelamkanku. Kakak Wei Ting, lalu biarkan Guo Bai melihat dengan matanya sendiri jika kamu adalah lawan Sang Hong dan dengan kejam mengalahkan Sang Hong untuk menyelamatkan reputasinya, kata Yin Hua. Wei Ting tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Tidak hanya mencoba yang terbaik, kamu harus menang. Kenapa? Kakak Wei Ting, aku ingin kamu jauh lebih kuat dari Sang Hong, oke? Yin Hua, aku mengerti, jangan khawatir, aku percaya diri, aku akan membuatmu bangga padaku. Memham. Setelah mengatakan itu, Wei Ting melompat dan terbang ke atas gedung tinggi itu. Orang-orang di tempat kejadian, semua berteriak kegirangan, Wei Ting bergerak. Yai, Wei Ting akhirnya bergerak. Hahaha, Wei Ting, kalahkan Sang Hong dengan kejam, dan biarkan Guo Bai yang tidak berharga itu melihat siapa yang bukan tandingan siapa. Wei Ting, kamu tidak ingin mempermalukan kekaisaran agung kita yang berharga. Kerumunan berteriak, itu hanya pertandingan sparring, tapi tiba-tiba berubah selera, semua karena kata-kata Guo Bai, yang menimbulkan ketidaksenangan penonton, ditambah Tang Zichen, bagaimanapun juga, adalah anggota kerajaan bela diri agung. Berdiri di atas atap, Wei Ting memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya yang berteriak minta diam, dan segera, para penonton di sekitarnya menjadi tenang. Guo Bai merasa sangat malu saat ini, sibuk berkata, Wei Ting, maafkan aku tidak bersungguh-sungguh, kamu tahu kepribadianku, aku terus terang, aku tidak mengatakan apapun tanpa berpikir, kuharap aku tidak perlu menyakiti perasaanmu dan saudara Sang Hong karena aku. Wei Ting tersenyum, jangan khawatir, tapi karena kamu telah mengatakan semuanya, dengan begitu banyak orang dari Grand Precious Empire kita yang hadir hari ini, aku tidak bisa menahan diri untuk bergerak, selain itu, aku awalnya ingin berdebat dengan Brother Sang Hong, hanya untuk didahului olehmu. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan sesi tanding dengan Brother Sang Hong hari ini. Tang Zichen tersenyum dan berkata, Saudara Wei Ting, maka saya akan dengan hormat mengikuti perintah Anda. Tang Zichen membidik Yin Hua di kejauhan, meskipun kesan Tang Zichen tentang Wei Ting cukup baik, tetapi apa, Yin Hua tidak ada artinya bagi Tang Zichen karena Wei Ting, yang membuat Tang Zichen merasa, secara emosional, digagalkan oleh Wei Ting. Jadi, di dalam Tang Zichen sangat ingin Yin Hua melihat dengan matanya sendiri, bagaimana dia mengalahkan Wei Ting untuk menemukan keseimbangan psikologis. Seorang pria akan seperti ini kan? Guo Bai buru-buru terbang, meninggalkan tempat itu ke Tang Zichen dan Wei Ting. Pada saat ini, Tang Zichen dan Wei Ting mengalihkan perhatian semua orang. Wei Ting tersenyum, Kakak Sang Hong, aku harap tidak peduli siapa yang menang atau kalah hari ini, itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita, bagaimana menurutmu? Tentu saja, saya berharap saudara Wei Ting akan dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa harus membiarkan saya. Haha, aku juga kuharap kamu mengeluarkan kekuatan penuhmu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Aku akan melakukannya. Tatapan Tang Zichen menatap Wei Ting dengan penuh konsentrasi. Tang Zichen telah mendengar bahwa Wei Ting telah memahami kesempurnaan puncak sebanyak 7 kali sementara Tang Zichen hanya memiliki 6 kali, jadi Tang Zichen sedikit lebih lemah dalam hal alam tetapi itu bukanlah faktor penentu. Wei Ting juga tidak berani gegabah sedikit pun. Mereka berdua berhenti berbicara dan saling memandang, tidak bergerak. Meski tubuh mereka tidak bergerak, niat pedang mereka sudah terlibat dalam pertarungan. Embusan angin bertiup di tempat kejadian, dan meniup pakaian dan rambut Tang Zichen dan Wei Ting.
Wei Ting berpakaian putih dan Tang Zichen berpakaian biru, dan di atap yang tinggi keduanya sangat kuat, tapi secara penampilan Tang Zichen jauh lebih unggul dari Wei Ting. Saat itu, tangan Wei Ting bergerak seolah itu hanyalah sebuah bayangan. Bas! Wei Ting mendengung dan menghunus pedangnya, gerakan itu secepat kilat. Tentu saja, gerakan Tang Zichen sama sekali tidak lambat dan juga bergemerincing untuk menghunus pedangnya. Pedang yang tidur selamanya. Petir surgawi menggelinding. Tanpa diduga, Tang Zichen dan Wei Ting menggunakan jurus terkuat di saat yang bersamaan. Wei Ting membunuh dengan pedang, dan pedang itu diayunkan untuk menghasilkan medan magnet yang pada gilirannya menghasilkan listrik, yaitu benar-benar listrik berderak dan terasa sangat menakutkan. Hati Tang Zichen bergetar. Wei Ting yang baik pedangnya, dia benar-benar bisa menghasilkan listrik. Sebagai orang dari dunia modern, Tang Zichen sangat jelas apa itu listrik. Orang saat ini mungkin tidak tahu listrik. Listrik sangat menakutkan. Wei teknik pedang Ting, di sela-sela menggunakannya, menghasilkan medan magnet, sehingga menghasilkan listrik lagi. Bukankah ini alasan mengapa listrik dihasilkan di dunia lain? Instan ini, Tang Zichen tiba-tiba mendapat pencerahan. Itu benar, Tang Zichen melihat permainan pedang Wei Ting dan melihat esensi Wei Ting dalam sekejap. Percikan api ada di mana-mana. Ini adalah percikan yang nyata. Listrik yang berasal dari pedang Wei Ting tiba-tiba membuat tangan Tang Zichen mati rasa, tersengat listrik beberapa ratus volt atau bahkan lebih tinggi. Semua orang tahu bagaimana rasanya disetrum mati rasa. Pantas saja Wei Ting begitu percaya diri, memang dia kuat. Jadi, dalam pertemuan ini, Tang Zichen tidak memiliki keuntungan, dan mereka imbang. Wei Ting berkata dengan percaya diri, "Kakak Sang Hong, keterampilan pedangmu tidak buruk, tapi sayangnya bukan lawanku tadi. Meskipun kita menarik, tetapi pedang petir surgawiku tidak mengeluarkan yang terkuat, sementara kamu, aku takut sudah mengeluarkan kekuatanmu." Tang Zichen tertawa. "Kakak Wei Ting, mengapa kamu begitu percaya diri? Bagaimana kamu tahu bahwa aku baru saja mengeluarkan jurus terkuatku?" Tang Zichen bahkan belum membuka Live Blood Hidden. Jika tidak, bahkan jika pedang Wei Ting disetrum, Tang Zichen tidak akan melakukan kontak dengannya. Dia sama sekali bukan tandingannya. "Ya, kamu bahkan menyembunyikan kekuatanmu. Bukankah kamu baru saja mengatakan, tunjukkan kekuatan terkuatmu," kata Wei Ting. Tang Zichen berkata, "Kakak Wei Ting, kamu masih berani berbicara tentang aku, kamu juga tidak mengeluarkan kekuatan terkuatmu. Oh, oke, mari kita balas dendam, tapi alasan mengapa aku tidak mengeluarkan kekuatan terkuatku barusan adalah karena aku takut salah melukaimu. Kuharap kamu akan memaafkanku," kata Wei Ting. Tang Zichen mendengus dalam hati dengan ketidaksenangan. "Sebenarnya aku tidak menunjukkan kekuatanku yang terkuat sekarang karena aku takut melukaimu." Ketika Wei Ting melihat betapa percaya diri Tang Zichen, dia merasakan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, "Kalau begitu, kita tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimana kalau kali ini kita semua menunjukkan kekuatan terkuat kita? Jangan khawatir tentang siapa yang akan kau sakiti. Oke, jadi berhati-hatilah. Kamu juga." Setelah mengatakan itu, Wei Ngarten menggunakan jurus terkuatnya, serangan guntur surgawi, dan menembakkan pedangnya, dan itu tampak sangat menakutkan. Tang Zichen juga tahu bahwa itu memang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat orang yang kuat, tubuhnya akan tampak mati rasa setelah disetrum sesaat dan kemudian selesai. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak ragu untuk membuka persembunyian darah kehidupan. Penyembunyian darah kehidupan, buka. Tiba-tiba, kekuatan Tang Zichen meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui, dan seluruh reaksi, kecepatan, dan kekuatannya meningkat hingga batas tubuhnya. Wei Ting dengan ceroboh membunuh, dalam hati berkata, "Sang Hong, ini yang kamu paksa aku lakukan, aku harap kamu menahan pedang ini." Tubuh Tang Zichen tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia pergi dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat.
Tang Zichen sama sekali tidak bertarung dengan pedang Wei Ting, lagi pula, pedangnya membawa listrik yang kuat. Tang Zichen akan dirugikan, jadi lakukan saja dengan tangan kosong. Gui Ting tidak berada pada level yang sama lagi ketika dihadapkan dengan reaksi dan kecepatan yang begitu cepat dari Tang Zichen. Wei Ting tidak dapat bereaksi dan berpikir bahwa Tang Zichen sedang berdiri di hadapannya ketika tiba-tiba sebuah bayangan menabrak wajahnya, sangat cepat tidak dapat mengelak, seolah-olah ada gunung yang menimpanya. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh tubuh Wei Ting menabrak genteng, dan dengan suara gemerincing, tubuhnya meledak menembus puluhan lantai dari atap tertinggi ke bagian bawah gedung. Saat dia terlempar ke dasar gedung, Wei Ting tidak sadarkan diri, berlumuran darah, dan pedang yang dia pegang tidak terlihat meskipun listriknya kuat itu tidak berguna. Di tempat kejadian, banyak orang terdiam selama beberapa detik tanpa bereaksi. Pada saat ini, Putri Yin Hua tercengang. Di mata Putri Yin Hua, keterampilan bela diri Wei Ting yang hampir tak terkalahkan, teknik petir surgawi, adalah yang paling dia sembah. Alasan mengapa Yin Hua sangat memuja Wei Ting adalah karena, dia merasa bahwa Wei Ting bahkan dapat menciptakan petir, dia hanyalah Tuhan. Tapi dia tidak menyangka hari ini, ketika dia berdebat dengan Tang Zichen, dia dipukul sampai akhir oleh Tang Zichen ketika keduanya menggunakan kekuatan terkuat mereka. Yin Hua sepertinya tidak percaya bahwa Wei Ting yang begitu kuat, kekuatan petir surgawi yang tak terkalahkan, bukanlah tandingan pukulan Tang Zichen. Wei Ting, kakak Wei Ting, Guo Bai dan yang lainnya, serta Yin Hua, juga terbang ke tanah dengan panik. Seluruh wajah Wei Ting bengkak, tergeletak di tanah tak bergerak. Lagi pula, kekuatan pukulan Tang Zichen setelah membuka Life Blood Hidden sudah cukup untuk meledakkan sebuah bangunan. Tang Zichen juga sibuk terbang ke bawah. Tang Zichen melihat bahwa Wei Ting tidak sadarkan diri, di dalam sangat keren, biarkan kamu berpikir kamu kuat, biarkan kamu tidak mengeluarkan kekuatan terkuat dan masih berani mengklaim bahwa kamu takut melukaiku, sekarang siapa yang terluka, semuanya melihatnya. Dan tentu saja, biarkan Putri Yin Hua melihat siapa yang terkuat. Tentu saja, yang paling menguasai. Ya. Baiklah, Tang Zichen sedang sibuk berkata. Yin Hua memelototi Tang Zichen dan berkata, Sang Hong, kamu memukul terlalu keras, kita baru saja memotong. Tang Zichen berkata, Putri Yin Hua, kamu terlalu menyalahkanku jika kamu mengatakan itu, baru saja semua orang melihat aku tidak ingin mengeluarkan kekuatan terkuatku, aku sudah mengatakan bahwa aku takut melukai Wei Ting, sekarang aku telah mengeluarkan kekuatan terkuatku, semua orang melihatnya, aku melukai Wei Ting, jadi aku tidak berdaya. Tapi kamu seharusnya tidak meletakkan tangan yang begitu berat. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, salah, jika aku benar-benar memukul begitu keras, Wei Ting mungkin sudah lama mati, pikirkanlah, mengapa aku tiba-tiba melemparkan pedangku dan malah menggunakan tinjuku. Melemparkan pedangku untuk sementara, maka pukulan ini akan menjadi pedang ini, dan dengan luka di kepala Wei Ting ini, apakah menurutmu dia masih hidup? Yin Hua, kamu telah mengecewakanku, membalikkan kebenaran dan menjebakku. Barusan Wei Ting sangat kuat dengan pedang, dan aku agar tidak menyakitinya, melemparkan pedangku untuk sementara, aku menggunakan hidupku untuk tidak menyakitinya. Yin Hua tidak mengatakan apa-apa, sepertinya memang begitu, jika pukulan tadi berubah menjadi pedang, tubuh Wei Ting memang terbelah dua, belum lagi koma dia sekarang. Guo Bai tertawa, Yin Hua, kamu telah menganiaya saudara Sang Hong, aku hanya bertanya-tanya mengapa saudara Sang Hong tiba-tiba melemparkan pedangnya, itu karena dia takut menyakiti hidup saudara Wei Ting. Saudara Sang Hong, kamu benar-benar baik hati dan benar, terimalah penghormatanku, aku, Guo Bai, 5 kali lebih baik hati dan benar terhadapmu. Hahaha, kakak Guo Bai, kamu sopan, kami hanya bertukar pikiran. Tapi, barusan ketika kamu dan Wei Ting sama-sama mengeluarkan jurus terkuatmu, Wei Ting tidak menahan tapi kamu melempar pedangmu, kamu seharusnya menggunakan tinjumu, kamu menahannya. Hahaha.
Tang Zichen tertawa. Sebenarnya Tang Zichen baru saja melemparkan pedangnya, bukan karena dia takut membunuh Wei Ting, tetapi pedang Tang Zichen menghantarkan listrik. Tang Zichen tidak ingin bertarung dengan Wei Ting baru saja, jadi dia meninggalkan pedangnya dan menggunakan tinjunya. Pada saat ini, Putri Yin Hua merasa malu tidak untuk berpikir bahwa Tang Zichen sangat baik hati. Sebaliknya, Wei Ting baru saja menyerang guntur hari itu, tetapi dia tidak menahan sama sekali. Untungnya, Tang Zichen jauh lebih kuat daripada Wei Ting, jika tidak konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Putri Yin Hua berkata itu, Sang Hong, maaf, saya salah paham dengan Anda tadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku adalah orang yang sangat banyak, aku tidak akan peduli dengan seorang wanita. Baiklah, mari kita lihat bagaimana keadaan saudara Wei Ting. Aku tahu sedikit keterampilan medis, aku akan merawatnya, saudara Wei Ting untukmu. Tang Zichen membuat wajah bengkak Wei Ting turun di hadapan publik dan membiarkan Wei Ting bangkit kembali. Wei Ting segera berguling dan berkata tanpa sadar, di mana ini? Apakah saya sudah mati? Tang Zichen berkata, Kakak Wei Ting, jangan khawatir, dia tidak mati. Fiuh. Wei Ting menarik napas dalam-dalam. Wei Ting sibuk berkata, Kakak Sang Hong, maaf aku baru saja membuatmu tertawa, aku tidak menyangka kamu begitu kuat sehingga kamu dan aku sama sekali tidak berada pada level yang sama. Malu bahwa saya baru saja mengatakan bahwa saya takut menyakiti Anda, tetapi saya tidak berharap Anda mengeluarkan kekuatan terkuat Anda, tetapi itu cukup untuk membunuh saya dalam hitungan detik. Malu malu. Haha, saudara Wei Ting, kita hanya berdebat, tidak perlu malu. Selain itu, masa depan masih panjang, pada akhirnya masih belum pasti siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, kata Tang Zichen. Semakin sederhana Tang Zichen, semakin Wei Ting merasa malu untuk berpikir bahwa dia mengira dia telah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, cukup untuk melukai Tang Zichen. Aku benar-benar ingin menjadi konyol. Guo Bai berkata, Kakak Wei Ting, untungnya Kakak Sang Hong tiba-tiba dan untuk sementara beralih menggunakan tinjunya, jika tidak kepalamu akan terbelah dua. Tapi Sang Hong telah menyelamatkan hidupmu. Wei Ting merasa malu, terima kasih, saudara Sang Hong atas belas kasihanmu. Tang Zichen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ngomong-ngomong, Putri Yin Hua sangat mengkhawatirkanmu, sebaiknya kau mengatakan beberapa patah kata kepada Yin Hua, jangan biarkan dia terus khawatir. Yin Hua memandang Tang Zichen dengan depresi, apa gunanya membesarkannya untuk alasan yang bagus. Wei Ting memandang Yin Hua dan berkata, aku kalah, maaf mengecewakanmu, aku sama sekali bukan tandingan brother Sang Hong, jika bukan karena belas kasihannya, sayangnya. Pada saat ini, tidak ada yang berani diakui Wei Ting, lagi pula, dia hampir kehilangan nyawa kecilnya, apalagi yang dia butuhkan untuk menyelamatkan muka. Orang-orang yang menonton tidak mengatakan apa-apa lagi, Wei Ting tidak baik atau semacamnya, semua orang telah melihat bahwa Sang Hong sangat kuat. Guo Bai berkata bahwa Wei Ting juga bukan lawan, sepertinya bukan omong kosong, aku khawatir gabungan Guo Bai dan Wei Ting bukanlah tandingan. Oleh karena itu, semua orang segera mengubah ketidaksenangan mereka sebelumnya dengan Sang Hong menjadi pemujaan. Lagi pula, seseorang yang begitu kuat akan disembah tidak peduli dari kerajaan mana dia berasal. Suami. Saat ini, Wenxia terbang mendekat menatap Tang Zichen dengan wajah bahagia. Suaminya begitu kuat, mengalahkan Wei Ting di depan umum seperti ini, tentu saja Wenxia merasa sangat bangga. Wenxia memandang Yin Hua, matanya tampak memiliki sedikit kebanggaan, di dalam sepertinya mengatakan, Putri Yin Hua, lihatlah, Siang Gong saya betapa kuatnya. Sebelum saya berkata untuk menjadi saudara perempuan dengan saya, Anda masih menolak, benar mata bahkan tidak melihat Siang Gong saya. Hehe, sekarang Anda menyukai orang itu, dan Siang Gong saya sama sekali tidak setingkat. Hehehehe. Wenxia berkembang dengan gembira di dalam.
Dan Putri Yin Hua melihat mata Wen Xia, sepertinya menebak pikiran batin Wen Xia. Bahkan lebih tertekan, Yin Hua kalah dan berkata, "Baiklah, pemotongan selesai, maka aku akan kembali ke istana dulu. Saudara Wei Ting, kamu istirahat yang baik." Wei Ting sedang sibuk. "Yin Hua, aku akan memberimu tumpangan." "Tidak perlu, itu sangat dekat." "Baik." Wei Ting juga melihat bahwa Yin Hua kecewa padanya, tapi dia tidak berdaya. Dia benar-benar bukan lawan, dan dia kalah tanpa keengganan. Lagi pula, Sang Hong jauh lebih kuat darinya. Jika dia tidak, itu akan menjadi sangat penting. Tang Zichen berkata, "Xiao Xia, ayo kembali juga." Suami." Wen Xia menganggukkan kepalanya dan meraih lengan Tang Zichen, berkata di dalam hatinya, "Aku harus melayani Perdana Menteri dengan baik malam ini, sehingga aku bisa mengungkapkan pemujaan hatiku padanya." Tang Zichen berada di kerajaan berharga agung, dan masalah mengalahkan jenius pertama, Wei Ting, hingga koma seperti tornado, dan sekaligus itu menyebar ke seluruh ibu kota dan menyebar ke seluruh kerajaan berharga agung. Saya percaya bahwa segera kerajaan bela diri besar juga akan mengetahuinya. Tang Zichen terus tinggal di Kekaisaran Agung yang berharga selama setengah bulan, lalu dia siap berangkat. Meskipun Tang Zichen telah menikah dengan Wen Xia di sini, tidak mungkin untuk tinggal di sini selamanya. Tang Zichen masih harus bertualang. Masih ada 30 hingga 40 tahun untuk melangkah ke Returning Void. Tugas itu jauh dari mudah. "Suamiku, biarkan aku pergi bersamamu. Aku juga ingin melakukan perjalanan bersamamu," kata Wen Xia. Ikut aku ah." "Ya, Sagittarius, tidakkah kamu ingin berpetualang? Di Kekaisaran Besar berharga kita ada tempat yang disebut Lembah Hantu, di mana itu sangat menakutkan, dan aku mendengar bahwa banyak orang kuat meninggal di sana bertahun-tahun yang lalu." Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu. Sekitar 10.000 tahun yang lalu ada perang dunia, dan lokasi perang dunia ada di sana, dan terlalu banyak orang kuat yang mati di sana. Jadi saat ini seluruh lembah hantu suram dan sering dihantui, dan ada kekuatan misterius di dalamnya. Mari kita pergi ke lembah hantu, tapi kita tidak bisa membiarkan kakek buyutku mengetahuinya. Bahkan ada tempat seperti itu, mengapa kakek buyutmu tidak bisa mengetahuinya? Dia tidak akan membiarkan kita pergi ke sana. Tempat ini, itu adalah tempat terlarang dari kerajaan berharga besar. Bahkan jika pembangkit tenaga Returned Void masuk, mereka berisiko mati. Sangat menakutkan. Ya, kakek buyutku pergi ke sana dengan beberapa teman ketika dia sudah cukup umur, dan akibatnya, hanya kakek buyutku yang hidup kembali. Jika itu tempat yang menakutkan, mengapa kamu mengundangku untuk pergi? Suamiku, aku sebenarnya sudah berpetualang sejak aku masih kecil, dan aku selalu ingin melihat misteri apa yang ditawarkan lembah hantu ini, jadi aku benar-benar tidak bisa. Mari kita bertemu dengan Wei Ting, Guo Bai, dan Yin Hua dan pergi bersama. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Tang Zichen memikirkannya, dan memutuskan untuk pergi ke lembah hantu untuk bersenang-senang. Tang Zichen mengundang Wei Ting, Guo Bai, dan Yin Hua ke rumah. "Kakak Sang Hong, ada apa? Ini bukan sesi sparring lagi, kami bukan lawanmu," kata Guo Bai sambil tersenyum. Tang Zichen berkata, "Kalian bertiga adalah penduduk setempat, jadi pasti kalian tidak akan asing dengan lembah hantu. Alasan aku meninggalkan kerajaan bela diri besar adalah untuk keluar dan berjalan ke sini, dan ketika aku mendengar tentang ini tempat, saya ingin melihatnya. Apakah kalian ingin pergi menjelajahinya bersama-sama?" "Ah, lembah hantu." Mereka bertiga terkejut. Tang Zichen terlalu berani. "Apa? Kamu tidak berani pergi? Saudara Sang Hong, apakah Anda yakin ingin pergi ke lembah hantu? Tempat ini dilarang bagi kami oleh tetua keluarga saya." "Haha, tentu saja kita pergi tanpa memberitahu semua orang, tapi aku akan membuat skandal jika kita memutuskan untuk pergi ke tempat ini bersama, maka kita harus bersiap untuk mati. Apakah kamu baik-baik saja?" Saya, Wei Ting, Guo Bai, dan Yin Hua semuanya terdiam.
Yin Hua berkata, meskipun lembah hantu memiliki kekuatan misterius, itu seharusnya merupakan bekas medan perang dengan banyak mayat hidup yang masih hidup. Lembah hantu ini pada kenyataannya tidak memiliki ciri khusus apapun, itu hanya sebuah lembah dengan radius puluhan kilometer, dan tempat sekecil itu tidak mungkin memiliki kejeniusan. Jadi kami pergi ke sana untuk istirahat, tetapi untuk memuaskan keingintahuan batin kami. Jadi, kamu tidak mau pergi. Sang Hong, saya juga menyarankan Anda untuk tidak pergi, sebenarnya tidak ada gunanya, malah kemungkinan kematiannya tinggi, jadi mengapa repot-repot? Hahaha, karena kamu tidak pergi, maka aku akan pergi sendiri, menyelamatkanmu dari kematian di sana, dan kemudian keluargamu masih akan mencariku, kata Tang Zichen. Ketiga Wei Ting terdiam beberapa saat. Tang Zichen memutuskan lebih baik pergi sendiri, bahkan Wen Xia tidak ingin dia pergi bersamanya, karena setiap kali 10 orang pergi ke tempat ini, 8 orang akan mati, jadi lebih baik pergi sendiri. Keesokan harinya, Tang Zichen diam-diam meninggalkan ibu kota dan pergi sendiri. Suamiku, bangun. Suamiku, masih tidur. Wen Xia mengangkat selimutnya, dan di dalamnya ada sebuah bantal. Di mana suami? Kemana dia pergi? Suami. Ya Tuhan, dia tidak pergi ke lembah hantu sendirian, kan? Wen Xia ketakutan karena keringat dingin. Kemarin setelah Wei Ting dan yang lainnya datang, beberapa persuasi Tang Zichen memutuskan untuk tidak pergi. Namun, saya tidak menyangka bahwa di pagi hari Tang Zichen memanfaatkan latihan pagi Wen Xia, tetapi dia melarikan diri sendiri. Wen Xia segera pergi mencari kakek buyutnya. Kakek buyut itu tidak baik. Apa itu? Suamiku dia lari ke lembah hantu sendirian. Apa? Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Bukankah kamu memberitahunya di mana itu? Sudah kubilang, dia akan mengundang Wei Ting dan yang lainnya untuk pergi bersamanya, tapi setelah Wei Ting dan yang lainnya membujuknya, mereka memutuskan untuk tidak pergi. Kurasa dia tidak berbohong padaku. Cepat kejar dia, pastikan untuk menghentikannya sebelum dia memasuki lembah hantu. Begitu dia masuk, hampir seperti sekarat. Bagus. Wen Yang segera memimpin orang-orang di rumahnya untuk mengejar Tang Zichen. Kejadian ini juga menyebar di ibu kota, dan semua orang terkejut. Sang Hong ini, dia terlalu tidak tahu berterima kasih. Dia pikir dia tidak takut pada apapun setelah mengalahkan Wei Ting, dan dia berani pergi ke lembah hantu terlarang kerajaan berharga. Dia benar-benar mencari kematian. Jika dia ingin mencari kematian, biarkan dia pergi mencarinya. Kasihan saja Wen Xia, dia baru saja menikah dan akan menjadi janda. Lebih baik menjadi janda sehingga orang lain dapat memiliki kesempatan. Wei Ting dan Yin Hua, Guo Bai dan yang lainnya, juga mendengarnya. Lalu, Wei Ting, Yin Hua dan Guo Bai, mereka bertiga, segera mengejar Tang Zichen untuk membantu mengejar Tang Zichen kembali. Jangan biarkan Wen Xia benar-benar menjanda. Bagaimanapun, Wen Xia memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Sayangnya, di mana mereka bisa mengejar binatang api Tang Zichen, kecepatannya luar biasa, terutama setelah lonjakan kekuatan api kecil baru-baru ini. Tang Zichen membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mencapai bagian luar lembah hantu. Pegunungan berkabut di depan itu pasti tanah terlarang kerajaan berharga besar. Aku ingin melihat apa yang begitu menakutkan tentang lembah hantu ini. Kakak Chen, sudahkah kamu memutuskan? Tentu saja. Tapi bagaimana jika kamu mati? Api kecil, semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak peluang yang ada. Aku harus melangkah kembali ke Void dalam waktu 30 atau 40 tahun. Aku harus mengambil lebih banyak risiko dan upaya daripada orang normal. Jika aku mati, maka aku akan mati. Siapa yang tidak mati dalam hidup? Bagus. Little Fire dan Tang Zichen segera memasuki lembah hantu. Begitu mereka memasuki lembah hantu, Tang Zichen merasa ada teror yang nyata di udara, dan seluruh pikirannya tumpul. Tang Zichen berkata, saya tidak akan pernah percaya pada hantu, biarkan saya mengungkap misteri tempat ini.
Saat itu, Tang Zichen merasakan embusan angin bertiup, pori-porinya secara tidak wajar membuat merinding, dan getaran dingin muncul di dalam dirinya. Namun, Tang Zichen tertawa, ayo, datanglah lebih keras, berpikir bahwa saya akan takut melakukan trik kecil seperti itu. Saya tidak percaya pada hantu. Tapi, Kakak Chen, saya merasa sangat takut. Apa yang harus saya lakukan? Api kecil, jangan takut, kamu hanya harus percaya di dalam bahwa tidak ada hantu di dunia ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ada embusan angin di sini dan atmosfer yang menakutkan di udara, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Anggap saja lingkungan di sini istimewa, semakin kamu memikirkan hantu di dalam kamu akan semakin takut, dan kemudian kamu akan semakin berhalusinasi. Lagi pula, begitu banyak orang telah mati di sini sebelumnya, itu normal. Datang ke sini dan menghasilkan beberapa kelainan mental. Lagi pula ada begitu banyak orang yang meninggal di sini, adalah normal untuk datang ke sini dan memiliki beberapa kelainan mental. Saya pikir alasan mengapa tempat ini berubah menjadi lembah hantu adalah karena mental energi di sini, dalam istilah ilmiah, kaya akan medan magnet, dan otak orang-orang yang masuk ke sini dipengaruhi oleh medan magnet, yang kemudian mengarah pada mutilasi diri, atau bahkan pembunuhan dan semacamnya. Saya bahkan curiga orang-orang itu yang pernah masuk ke sini, mereka tidak dibunuh oleh hantu di sini, tetapi oleh orang mereka sendiri yang membunuh orang mereka sendiri. Api kecil, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen tiba-tiba menoleh ke belakang, dan api kecil menganga ke gigit Tang Zichen. Mengaum. Sambil meringis, api kecil berteriak dan menggigit Tang Zichen dengan gigitan yang ganas. Api kecil, kamu gila. Seperti yang diharapkan, Little Fire tampak gila. Melihat api kecil seperti ini, Tang Zichen tahu bahwa dia baru saja membuat semua penilaian yang benar. Medan magnet di sini kaya dan memengaruhi semua makhluk yang masuk ke sini, lalu mereka kehilangan akal, dan api kecillah yang kehilangan akal sehatnya sekarang. Bang! Tang Zichen menamparkan Little Fire dan menjatuhkannya, lalu kekuatan internal dimasukkan ke dalam kepala Little Fire. Little Fire tersadar. Menteri, saya, ada apa dengan saya? Api kecil, kamu baru saja mencoba menggigitku. Kok bisa? Oh, normal, otakmu terpengaruh oleh medan magnet di sini dan berhalusinasi. Sepertinya pikiranmu tidak cukup kuat untuk menahan medan magnet di sini, jadi keluarlah dan tunggu aku di luar. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Setelah Little Fire pergi, Tang Zichen tinggal sendirian di lembah hantu. Semakin dalam Tang Zichen menyelidiki lembah hantu, matanya semakin buram. Bayangan putih tiba-tiba bergeser di depan Tang Zichen dan menghilang, bayangan putih dengan jubah itu. Tang Zichen merasakan semut merangkak di kakinya, melihat ke bawah, di mana semut itu, kerangka mencengkeram betis Tang Zichen, berjuang untuk memanjat. Tang Zichen dalam hati berkata pada dirinya sendiri, ini semua adalah ilusi, banyak orang telah meninggal di sini, roh orang mati tidak dapat bubar, berubah menjadi medan magnet dan mempengaruhi otak saya, semua yang saya lihat salah. Dengan keberanian, Tang Zichen berjongkok dan melihat kerangka itu, Tang Zichen menutup matanya dan memaksa dirinya untuk mencium kerangka itu. Halo, cium satu. Tang Zichen mencium kerangka itu. Seperti yang diharapkan, bibir Tang Zichen tidak menyentuh apapun. Haha, saya hanya akan mengatakan itu ilusi. Begitu Tang Zichen membuka matanya, kerangka itu hilang. Tang Zichen membenci dengusan, dan berpikir betapa menakutkannya ilusi itu, benar atau salah. Jadi, Tang Zichen melanjutkan lebih dalam. Setelah mendaki gunung, Tang Zichen tiba-tiba melihat di dalam gunung ada sebuah rumah kayu. Hei, bahkan ada keluarga di dalamnya. Tang Zichen berjalan ke rumah itu. Di pintu, seorang anak laki-laki berlari keluar pada saat itu. Bocah laki-laki itu menatap Tang Zichen dengan penuh rasa ingin tahu. Tang Zichen bertanya, teman kecil, mengapa kamu tinggal di sini? Bocah laki-laki itu menatap Tang Zichen tanpa bicara. Peng-peng. Pada saat itu,
terdengar teriakan dari dalam rumah dan seorang wanita keluar. Tang Zichen terkejut melihat wanita itu, dan wanita itu juga terkejut. Su Chen, Cici, mengapa kamu di sini? Tang Zichen terkejut, wahai Mu Qianji. Zichen, kamu di sini, masuk dan duduk. Dia adalah... Ini putraku Peng Peng, suamiku keluar, dia akan segera kembali, kata Mu Qianji. Seluruh tubuh Tang Zichen membeku di tempatnya. Tang Zichen, jangan kaget, masuk dan makan. Tang Zichen, ajari anakku cara berlatih seni bela diri. Tang Zichen, bajingan yang tidak tahu berterima kasih, aku akan membunuhmu. Puff. Tiba-tiba, Tang Zichen merasakan sakit di perutnya, dan ketika dia melihat ke bawah, sebuah pedang dimasukkan ke perutnya, pedang yang sama yang dipegang Mu Qianji di tangannya. Qianzi, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen, aku akan membunuhmu, mati, mati untukku, aku akan memusnahkan seluruh klan Sangmu. 1000 jadi, kenapa kamu melakukan ini? Mati. Detik berikutnya, pedang itu ditusuk lebih dalam lagi, menembus dari belakang. Puff! Tang Zichen meludahkan darah dari mulutnya dan menatap Mu Qianji dengan kesakitan. Saat itu, sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak Tang Zichen, bagaimana Mu Qianji tahu bahwa dia adalah anggota klan Sang? Itu tidak benar. Detik berikutnya, semua pemandangan di depannya menghilang, Mu Qian tidak pernah melihatnya, bocah laki-laki itu pergi, dan rumah kayu kecil itu hilang. Ketika Tang Zichen melihat ke bawah, dia menusuk pedang di perutnya, dan orang yang menikam pedang itu adalah dirinya sendiri. Tang Zichen telah menikam dirinya sendiri dengan pedang. Fiuh! Tang Zichen berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Mulai sekarang, tidak peduli apa yang saya lihat, saya tidak ingin percaya, saya ingin teguh dalam hati saya, bahkan jika itu adalah citra yang paling tidak ingin saya lihat. Tang Zichen membalut dirinya sendiri. Namun, saat membalut dirinya sendiri, Tang Zichen menyadari bahwa ususnya mengeluarkan suara. Tang Zichen tertawa, mengalir saudara perempuannya, ini adalah ilusi. Benar saja, saat berikutnya gambar usus yang mengalir keluar menghilang lagi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menepuk bahu Tang Zichen. Tang Zichen menoleh ke belakang dengan tajam dan melihat bahwa itu adalah Putri Yin Hua. Putri Yin Hua, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi ke neraka. Tang Zichen menutupi dadanya dan ditusuk lagi. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri, palsu, semuanya palsu, Yin Putri bunga kakakmu, aku akan meniduri ibumu. Tang Zichen membuka matanya untuk melihat di mana Putri Yin Hua berada, dan menikam dirinya sendiri lagi. Tubuh Tang Zichen penuh dengan darah pisau ini, Tang Zichen hampir melukai hatinya sendiri. Apa-apaan, menusuk diriku sendiri seperti ini, jika ini terus berlanjut, bukankah aku akan mati dengan tanganku sendiri? Bersambung.